Halo, halo, apa kabar? Kita kembali lagi ngobrol dengan Bung Rocky. Bung Rocky, kita mesti sudah beberapa hari ini kita tidak membahas ya soal perkembangan di Gaza ya, konflik antara Hamas dengan Israel ini. Kita memang sebutnya memang Palestina, tapi ini sekarang yang berhadapan langsung adalah Hamas. Tetapi kita tahu juga kemudian sudah mulai ada dari kelompok Hizbullah ya, di Lebanon juga sudah mulai ikut menyerbu dari arah yang berlawanan. Dan kemudian saya baca juga yang terakhir ini kelompok Syiah, ada relawan Syiah, ada sekitar 7.000 sudah bergerak ke perbatasan Syiah di Irak, sudah ke perbatasan dari dengan Israel gitu. Ini kan menarik karena Hamas ini bagaimanapun adalah Ikhwanul Muslimin, sementara Hizbullah itu kan Syiah, tapi mereka menyatakan bahwa senjata kami itu adalah senjata juga milik Hamas. Ini menarik juga gitu, Bung Rocky. Mari kita bahas soal itu, apalagi saya juga membaca ini rumah sakit Indonesia yang dibangun di Gaza itu juga sudah hancur, dihajar oleh mortir atau bom dari Israel, dan kemudian ada WNI juga yang sudah meninggal dunia. Kabarnya begitu yang saya baca. Ya, jadi tetap kalau kita lihat dari posisi Indonesia, Indonesia itu berhutang moral dan berhutang diplomasi pada Palestina itu. Karena Palestina mendukung Indonesia waktu merdeka itu 70 tahunnya. Jadi sebetulnya kita harus tegas mengatakan bahwa Israel melakukan politik dari awal untuk menegakkan prinsip perluasan wilayah itu. Jadi apa yang kita tahu yang dibuat oleh siapa dulu tahun 1800-an, Theodor Herzl, tentang protokol Sion itu tetap dipegang semacam akidah politik dari bangsa Yahudi itu. Dan kita mengerti bahwa sesuatu yang didalilkan secara separuh teokratis dan kemudian diperjuangkan untuk mengembalikan semacam keagungan Yahudi itu di modeling sedemikian rupa supaya dianggap bahwa eksodus Yahudi ini adalah eksodus sementara dan mereka akan kembali. Jadi yang kita sebut sebagai protokol Sion itu terus ada di dalam semua bangsa Yahudi dimanapun mereka berada tuh. Yang berbahaya ya adalah kalau protokol itu kemudian diterjemahkan sebagai hak eksklusif Israel untuk mengambil daerah-daerah sekitarnya tuh demi ide abstrak tentang perjanjian Sion itu tuh. Jadi kita lihat dulu fondasi filosofinya di situ. Dan kemudian di dalam prediksi lebih jauh ini nggak mungkin berakhir dengan cara yang gampang itu karena sejak perang berapa tahun 67 itu tempat-tempat strategis itu dikuasai Israel, apa namanya yang sekarang itu Gaza Strip ya, apa namanya jalur Gaza itu strategi sebagai Israel untuk perluasan wilayah itu. Demikian juga dataran tinggi Golan waktu itu yang kemudian dikuasai Suriah sekarang tuh. Tapi Israel kemudian menganggap bahwa diplomasi dia bisa diteruskan melalui negosiasi-negosiasi global supaya negara-negara Arab ini tergantung pada Israel dalam soal senjata. Kan selalu ada semacam doktrin negara-negara Arab terutama ingin membangun peralatan militernya tuh untuk membeli senjata dari Amerika. Tapi Amerika selalu kasih persyarat, Anda harus berdamai dulu dengan Israel tuh. Kan itu intinya kan. Jadi saya kira Hamas juga kesel bahwa kenapa mesti ada klausul semacam itu tuh. Dan itu yang saya kira menyebabkan Hamas sebagai sayap militer dari apa namanya wilayah pendudukan Palestina itu menganggap bahwa ini saatnya untuk menguji sebetulnya tuh dalil siapa yang lebih kuat, dalil aneksasi Israel atau dalil perlawanan bersenjata dalam pengertian gerilyawan oleh Hamas. Jadi Hamas juga dibentuk secara ideologis untuk terus melawan Israel. Jadi bayangkan Hamas itu dari 30-40 tahun lalu mempersiapkan diri. Jadi regenerasi di dalam kepemimpinan Hamas dan pelatihan militernya itu udah setara dengan kemampuan Israel sebenarnya secara mental ya. Ya, ya ini memang orang banyak kemudian terkaget-kaget gitu ya, dan kemudian kan selama ini disebut-sebut bahwa intelijen Israel dan militer Israel itu tidak terkalahkan, itu bahkan disebut sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Tapi tiba-tiba kemudian mitos itu dipatahkan oleh Hamas itu, dan saya kira ini membuat kemudian mengapa Israel kemudian sekarang jadi membabi buta dan berniat membumi hanguskan, meratakan Gaza lah begitu kira-kira sekarang ini, karena pasukannya penggerak mobilisasi besar-besaran dan sudah bersiap di perbatasan. Itu juga berlangsung semacam kutukan dari siapa dulu itu CCDS itu yang menganggap bahwa nggak mungkin kalau teknologi makin tinggi orang akan berkelahi pakai teknologi karena watak manusia itu apapun bisa dijadikan senjata justru untuk bertahan kan.
Jadi kalau Israel klaim bahwa dia punya sekian hulu ledak nuklir dan Hamas dalam hitungan itu kurang, ya Hamas justru mengerti itu, maka dia cari alternatif yang kemudian kita lihat apa namanya itu pakai pakai para layang untuk berhadapan. Itu juga yang terjadi misalnya di perang Vietnam. Amerika pada waktu itu menganggap kami punya bombers macam-macam. Oh iya, tapi gerilyawan Vietnam tahu ya bombers itu nyampe di tanah, di bawah tanah nggak mungkin bombers masuk kan. Maka dibikin terowongan-terowongan tikus itu dan akhirnya patriotik Vietnam menang terhadap Amerika. Amerika menang di film-film Rambo doang kan. Jadi kita mesti lihat bahwa orang yang terdesak dia akan punya segala macam cara tuh menggali terowongan untuk menyelundupkan senjata, memanfaatkan kepemimpinan Mesir yang pada waktu itu masih pro Hamas dan sekarang berubah gitu. Jadi tetap kita lihat manusia itu tidak mungkin dihalangi inisiatif dan taktik dia untuk bertahan tuh. Nah, Israel menganggap bahwa dengan pameran senjata, dengan dukungan Amerika Serikat, mereka bisa senanya menganeksasi wilayah-wilayah sekitarnya tuh. Mereka lupa bahwa manusia itu, manusia Palestina juga sama pinternya dengan orang Yahudi dan sama kuat siasatnya. Kan ini satu wilayah Abrahamik yang sebetulnya datang dari kecerdasan Nabi Ibrahim yang sama, itu intinya. Ya mereka ini kan sebenarnya kalau kita lihat urut-urutannya masih sepupu gitu ya sebenarnya ya. Jadi secara gen mereka sama gitu ya. Iya, itu artinya gen kecerdasan dan kecerdikannya sama. Cuman karena ada faktor sejarah yang kalau kita bongkar sebetulnya ya negara-negara Barat yang memanfaatkan itu, Inggris terutama yang menjajah Israel, meninggalkan beban apa namanya deklarasi Balfour segala macam. Tapi kalau kita baca semua dokumen, memang Israel itu memanfaatkan ketegangan dunia untuk memungkinkan konsolidasi diaspora, kan itu yang terjadi kan. Ya. Tapi kemudian itu berkembang menjadi soal Kristen, Muslim, nggak ada di situ. Ini sebetulnya perang yang dasarnya adalah penguasaan wilayah tuh. Dan bagi Israel, menteri pertanahan jauh lebih berguna daripada menteri pertahanan. Karena ini soal tanah itu kan. Setiap kali kita masuk dalam perundingan dengan Israel atau membaca dalil Israel, tetap dia pakai tema land for peace gitu. Jadi tetap kalau mau damai ya tanah kita jangan diambil dong. Sementara bagi Palestina menganggap kalau kok Anda sesuka-sukanya ya. Bahkan banyak resolusi PBB yang menginginkan supaya ada ceasefire Anda langgar tuh. Jadi Israel selalu mencari cara untuk menggelar lebih besar kekuatannya. Nah, karena itu kita sebut tadi mungkin juga Israel membiarkan seolah diplomasi intelijennya nggak bekerja supaya ada alasan untuk balas dendam. Ya, saya kira ini memang Dan kebetulan ada semacam hipokrasi dari negara-negara Barat dalam menyikapi ini ya. Ketika misalnya Hamas itu melakukan serangan itu kemudian mereka rame-rame mengutuk, tapi sementara ketika Israel yang setiap hari melakukan serangan, mengambil, membolduser rumah-rumah warga Palestina, membunuh warga Palestina, mereka diam saja begitu. Dan ketika Palestina yang melakukan itu sekarang kan ini Israel coba menurunkan, mendowngrade Hamas sebagai sama dengan ISIS gitu ya. Ya itu Israel, itu kita hafal watak Israel, dan itu sebenarnya bukan watak negara Israel, itu watak partainya Netanyahu itu, partai apa namanya itu Likud ya. Likud ya. Ya, yang sangat kanan konservatif. Ketika Israel dipimpin oleh partai buruh yang kiri dan lebih sosialistis, nggak begitu doktrinnya tuh. Jadi ini doktrin yang memang sesuai dengan doktrin partai yang sedang berkuasa. Nah, kalau Benjamin Netanyahu misalnya jatuh karena rakyat Israel menganggap bahwa udah nggak bisa begini terus, bahwa kita disiksa oleh perang sehingga ekonomi berantakan, masa depan hancur, itu bisa lagi timbul negosiasi itu. Jadi juga tergantung pada watak pemimpin dan partai yang sedang berkuasa. Jadi saya kira itu soalnya. Tetapi buat Indonesia tetap Israel ini punya ambisi untuk melenyapkan sepupunya sebetulnya kan. Ya, karena bangsa Palestina. Macam ini ambisi yang memang di backup oleh ketegangan persaingan dunia. Karena kalau Amerika misalnya menganggap harus bantu, lalu Rusia mulai menentang Amerika, ya Amerika menganggap ya datang aja. Kan Amerika justru mengundang Rusia atau Cina untuk ikut terlibat supaya Amerika bisa langsung kalkulasi seberapa kuat sih ekonomi Cina dan Rusia untuk bertanding di Timur Tengah kan. Sementara Rusia masih menghadapi Ukraina. Jadi ini permainan-permainan semacam ini kita harus rumuskan. Ini akan panjang ini perang ini karena terkait dengan sumber daya ekonomi Rusia yang mungkin akan dikuras di Ukraina. Padahal Rusia menginginkan supaya Israel jangan
terlalu petentang peteteng di kalangan dunia barat kan itu simbol-simbol, apalagi Cina tuh. Cina mau coba-coba masuk di situ dengan buat Cina pertumbuhan ekonominya macet kok, apa mampu dia begitu. Nah karena itu kalau kita lihat ulasan-ulasan terlihat atau terasa sebetulnya banyak yang mendukung Palestina tapi nggak mau terlibat untuk membantu itu. Ya, 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 ya. Ya, itu geopolitiknya global seperti itu. Tapi bagaimanapun juga, saya kira kita penting bicara soal Indonesia sebagai negara Ya. Muslim terbesar. Ya, meskipun kita ingatkan bahwa Palestina itu bukan persoalan agama semata-mata, karena di situ juga ada Kristen, ada gitu ya, bukan Muslim semua ya. Hamas, ya mayoritas itu dia Sunni, tapi ada juga faksi Syiahnya juga di sana yang nggak jadi persoalan juga begitu. Nah, tapi bagi Indonesia itu kalau kita ngomong soal ini kan peran Indonesia di masa lalu seperti hal semacam ini sangat menonjol, apalagi kan dulu kita kenal ada organisasi konferensi Islam dan sebagainya, dan peran Indonesia sangat dinantikan gitu. Nah itu sebetulnya kesempatan Indonesia dan nggak dibaca oleh Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi nggak mampu. Ya Pak Jokowi pasti bilang ya itu hentikan konflik. Tapi bukan itu poinnya. Lebih formil Indonesia masuk di situ dengan proposal. Kan itu ini. Walaupun di dalam negeri kita masih hitung. Misalnya kalau Iran walaupun tidak secara langsung tapi mensuplai energi, paling nggak energi lah kalau bukan senjata ke Hamas itu, dan mungkin ketahuan oleh Israel bahwa itu memanfaatkan diplomasi dengan Mesir untuk minjem jalur dan disuplai dari laut, diselundupkan senjata-senjata itu. Tetapi kalau orang ingat ya Iran Syiah kan, Indonesia itu anti Syiah misalnya tuh. Tapi poinnya bukan itu. Ini adalah hak Palestina untuk merdeka. Dan itu sesuai dengan ketetapan peradaban dunia, itu proposal-proposal dari PBB supaya ada penyelesaian dua negara kan di situ kan. Jadi oke, satu lokasi tapi apa namanya, one apa istilahnya itu, one to stay, one country gitu. Jadi tetap mesti ada dua negara merdeka di situ tuh. Jangan Israel mengklaim sendiri bahwa Palestina bukan negara. Loh, secara faktual orang-orang Palestina itu sudah menunjukkan aktivitas ekonomi, satu peradaban komunitas. Jadi jangan Israel menganggap bahwa itu negara itu, bahwa Mesopotamia itu semacam hasil perjanjian dia dengan Nabi Musa, kan nggak bisa begitu secara melihatnya kan. Jadi klaim-klaim teologis Israel ini juga yang mesti dianggap tidak boleh mutlak. Kenapa begitu? Karena klaim itu menjadi konservatif di bawah kepemimpinan Netanyahu. Kalau presidennya kayak siapa dulu tuh yang dapat Nobel juga itu Sharon ya, atau siapa itu ya, bukan ya, Hafez siapa satu lagi itu yang juga dapat Nobel, itu datang dari partai kiri, justru partai buruh, partai yang sosialistis tuh. Jadi doktrin bahwa itu tanah perjanjian itu datang dari pemimpin-pemimpin konservatif di kalangan Yahudi itu. Dan Yahudi itu bukan Kristen. Yahudi itu ya Yahudi yang menyatu dengan teologinya, menyatu dengan klaim dia tentang bangsa yang terpilih. Kan itu dasarnya kan. Kan Yahudi juga dulu yang menyalibkan Yesus kan. Ya, wah, kalau udah berat larinya ke situ, apalagi kalau kemudian sebut seperti tadi Promised Land. Wah, ini berat kalau udah ke tanah yang digantikan. Itu apalagi di dasarnya teologis, jadi berat itu. Ya itu bercampur di situ tuh. Nah Indonesia mestinya lepaskan tuh analisa semacam itu tuh, bahwa di situ ada Yahudi yang juga sebenarnya berseteru dalam sejarah dengan pengikut Yesus. Di situ ada Syiah yang berbasis di Iran atau Irak, dan kita nggak cocok. Tapi kita mesti anggap sekali lagi bahwa Indonesia berutang pada Palestina, karena Palestina negara pertama atau negara kedua setelah India atau Mesir yang mendukung kemerdekaan Indonesia tuh. Jadi demi itu, dan terutama demi kemanusiaan yang adil dan beradab, dan demi menertibkan, ikut dalam ketertiban dan perdamaian dunia. Nah balik lagi, itu nggak ada faktor Jokowi di situ. Jokowi hanya berkomentar, tapi buat player internasional, Indonesia ini apa komentarnya kan? Itu kan komentar yang bisa dibuat semua orang. Karena profil internasional Indonesia di bawah Jokowi justru melemah. Iya. Nah, memang ini kesempatan kalau memang bisa mendamaikan. Katanya kan gitu mau jadi sekjen PBB. Ini kesempatan untuk bahkan dapat hadiah Nobel. Tadi kalau bisa mendamaikan, Anda tadi menyebut maksudnya itu ya, zaman Jimmy Carter kan yang mempertemukan Tan Anwar Sadat dengan Begin ya, manajemen Begin ya, yang mendapat akhirnya tiga-tiganya mendapat Nobel perdamaian kan pada waktu itu. Ya itu Begin segala macam. Jadi sebetulnya kita ingin lihat bagaimana Indonesia itu secara jitu itu
memperlihatkan profil dia. Jadi pertama kali bukan apa statement Indonesia, orang lihat dulu status Indonesia di dalam fora internasional itu apa. Kan Ya, Indonesia lebih banyak berpikir tentang masuknya investasi asing dan ya, 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 ya. investor-investor yang merusak lingkungan. Jadi kemampuan Indonesia untuk mendeteksi bahwa akan ada problem global security. Dan dulu kan kita bilang sebagai Jokowi, Anda pelajari dong, kan nggak mungkin dunia ini tenang-tenang terus. Sudah ada semacam hukum bahwa dunia ini harus berputar berdasarkan prinsip konflik dan itu akan terjadi terus tuh. Ya. Jadi ini yang kita anggap sebagai ketidakmampuan Pak Jokowi untuk membaca global politics. Dan Ya. akibatnya posisi kita di Timur Tengah juga dianggap sebagai ya ini suara yang ada tapi nggak penting suaranya. Ya, ya. Jadi ecek-ecek begitu ya sekarang peran Indonesia lah gitu ya dalam Ya itu sekedar ya ikut campur supaya disebutkan di dalam pemerintahan internasional. Yes, oke. Baik, terima kasih Bung Ya. Rocky. Saya kira tentu kita support warga Palestina ya dalam hal ini Ya, Gaza. Palestina merdeka itu juga poin yang mesti diucapkan secara lantang. Nggak ada urusan dengan agama di situ, itu urusan dari hak sebuah bangsa untuk punya tanah air. Baik, terima kasih Bung Rocky. Ya.